Kita masuki saat pelayanan firman dengan mempersiapkan hati, memohon pertolongan Roh Kudus, memohon penerangan Roh Kudus bagi hati kita, supaya kita dapat memahami dan menaati firman itu. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus yang mendiami hati kami, tolonglah kami supaya dapat mempersiapkan hati menjadi tempat yang terbaik bagi firman Tuhan, yaitu bagaikan tanah yang subur untuk benih itu ditabur. Tolonglah kami Roh Kudus, supaya oleh kuat kuasa-Mu, hidup kami disentuh, bahkan diubah oleh kuasa firman-Mu. Selikkan mata hati kami untuk melihat kebenaran-Mu. Berikan kami motivasi untuk mentaati firman-Mu. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk melaksanakannya dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat sekalian, mari kita membuka Injil Lukas pasal 12 ayat 32 hingga 40 yang merupakan bacaan kita pada hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dalam masa pembacaan nats ini. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya.
persilahkan duduk kembali. Hatimu, hartamu. Itulah tema baru kita sepanjang 2 bulan ke depan, Agustus dan September 2022 ini. Sesuai bacaan leksionari, selama 2 bulan ini kita akan memetik pelajaran dari pengajaran Yesus kepada murid-muridnya, sebagaimana yang dituturkan oleh Injil Lukas pasal 12 sampai 16. Bicara tentang Injil Lukas, Injil ini bersengaja mengalamatkan Injilnya semula kepada kalangan orang berada. Mereka yang secara materi berkecukupan, bahkan berlebih. Singkat kata, orang-orang yang punya harta alias kaya, the haves. Oleh karena itu tidak heran Anda hanya akan membaca di Injil Lukas tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Hanya di Injil Lukas Anda membaca perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Hanya di Injil Lukas Anda mendengar cerita tentang Zakheus, seorang kepala pemungut cukai yang kaya juga. Lukas 19, 1 sampai 10. Itulah ciri khas Injil Lukas. Injil untuk orang kaya. Saudara sekalian, dalam konteks orang-orang berharta ini, Lukas meneruskan pengajaran Yesus yang sangat penting yang terkandung di dalam bacaan kita hari ini. Pengajaran apa? Pengajaran tentang hubungan antara harta dengan hati. Hubungannya antara harta dengan hati. Saudara sekalian, di dunia ini pada umumnya manusia membuat hubungan antara harta dengan materi, kekayaan, uang. Pokoknya langsung ke situ. Yang namanya punya harta itu artinya punya uang, kaya materi. Itulah pengertian yang umum sekali yang dihidupi oleh hampir semua orang. Tetapi Tuhan Yesus berbeda. Dia membuat hubungan antara harta bukan dengan materi, melainkan dengan hati. Kalau harta langsung dikaitkan hanya dengan materi, yang terjadi adalah manusia akan berusaha memiliki sebanyak mungkin materi, sekaligus sangat takut kehilangan materi. Serentak berusaha untuk mendapat, tetapi juga sambil merasa takut untuk kehilangan materi. Saudara sekalian, itulah perumpamaan orang kaya yang bodoh di dalam Injil Lukas 12, 13 sampai 21.
Yang tumbuh subur adalah semangat untuk memiliki. Kalau harta kaitannya langsung dengan materi, manusia akan subur di dalam hatinya semangat untuk memiliki. Bukan cuma memiliki materi, tetapi juga yang lain-lain. Pokoknya mau memiliki apa saja. Jika merasa sudah memiliki, manusia tenang. Oh, aku sudah punya. Sebaliknya jika kehilangan milik, manusia akan marah, sedih, dan takut. Waktu punya, orang menyebutnya orang kaya. Waktu giliran tidak punya, orang akan menyebutnya orang berkekurangan. Ketika memiliki, manusia merasa bahagia. Ketika tidak memiliki, merasa susah sekali. Jadi batas penentu sebuah kebahagiaan adalah di titik ini. Memiliki atau tidak memiliki. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sungguh berbeda. Baginya, justru keinginan memiliki itu adalah sumber dari segala rasa cemas, gugup, panik, dan khawatir. Bahkan juga sumber dari semua kejahatan, kebodohan, dan ketakutan manusia. Sumbernya adalah keinginan untuk memiliki. Sebab siapa sih di dunia ini yang bisa menjamin manusia itu bisa selalu memiliki dan tidak akan pernah kehilangan? Siapa bisa jamin? Keduanya, memiliki dan kehilangan, seringkali silih berganti di dalam hidup kita. Atau situasinya begini, kita memiliki yang ini, tapi serentak kehilangan yang itu. Memiliki dan kehilangan terjadi bersamaan. Bahkan yang lebih mendasar lagi adalah sebenarnya manusia kita ini tidak pernah benar-benar sungguh memiliki. Kita ini tidak pernah sungguh-sungguh memiliki, sebab pemilik atas segala sesuatu yang tidak pernah kehilangan itu cuma satu, yaitu Allah atau Tuhan. Dan inilah fondasi yang hendak diletakkan lebih dulu oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan adalah satu-satunya pemilik dalam kehidupan ini. Yang lain termasuk kita bukan. Pemilik satu-satunya itu hanya Tuhan. Nah, apabila Tuhan itu satu-satunya pemilik, sebenarnya yang namanya kehilangan, kekurangan, atau kehabisan tidak ada. Sebab Tuhan itu memiliki segalanya dengan berlimpah ruah. Dan inilah hal penting yang kedua yang hendak Yesus ajarkan kepada murid-murid dan kita semua. Yang pertama, Tuhan itu pemilik segala sesuatu. Dan yang kedua adalah kalau Tuhan itu pemilik, maka
Dia memiliki segalanya dengan berkelimpahan. Pemahaman yang Tuhan Yesus ingin ajarkan yang kedua adalah tentang kelimpahan, abundance. Pada Tuhan itu hanya ada abundance, enggak ada yang lain. Kerajaannya adalah kerajaan kelimpahan. Langit dan bumi itu miliknya. Dia memiliki segalanya dengan berlimpah. Dan dia yang punya abundance itu adalah Bapa kita, kata Tuhan Yesus. Dan Bapa kita itu selanjutnya di ayat 32 disebutkan, telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kerajaan abundance itu diberikan kepadamu. Artinya, kita ini adalah anak-anak kerajaan kelimpahan. We are the children of the kingdom of abundance. Di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus berkata begini, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Artinya, iman kita, iman saudara dan saya, harus diletakkan di atas fondasi ini, yaitu bahwa kita ini dikaruniai abundant life, hidup yang berkelimpahan. Yang namanya abundance itu sesungguhnya mengelilingi kita, melingkupi kita. Abundance itu ada di mana-mana. Meskipun pengertian abundance ini jangan dipersempit hanya menjadi materi, uang saja. Jangan. Abundance itu luas. Abundance itu tersedia dalam bentuk apa saja yang memungkinkan hidup kita ini lebih bermutu, yang memungkinkan kita hidup lebih sehat, lebih bersemangat, lebih berhikmat, lebih bahagia, dan sanggup menjadi berkat. Untuk hidup yang seperti itu, Tuhan menyediakan abundance. Suatu hari di Facebook saya ada posting dari seorang kawan berupa pertanyaan begini. Mana lebih berharga, kayu atau emas? Anda pilih mana? Kayu atau emas? Saya tahu Anda pasti semua pilih emas. Tetapi pertanyaan saya, waktu kamu hendak tenggelam di laut, mana yang kamu jadikan pegangan? Batangan kayu atau batangan emas? Saya tahu mana jawabnya yang jadi pegangan Anda. Artinya, emas itu memang punya nilai. Dia logam mulia.
Tetapi kayu itu juga punya manfaat dengan nilai tersendiri. Istilahnya, ada abundance pada emas dan ada abundance pada kayu. Itulah hidup ini. Semua itu mengandung abundance-nya sendiri-sendiri. Orang yang beruang punya kekuatan dari kekayaannya. Tetapi tidak berarti orang sederhana tidak punya kelebihannya tersendiri. Orang normal itu punya abundance. Saudara-saudara, kenormalan hidup itu abundance. Kalau Anda dan saya bisa hidup normal, itu abundance. Orang normal punya abundance. Tetapi orang cacat juga punya abundance-nya tersendiri. Di dunia ini ada begitu banyak orang cacat yang bisa membuktikan dirinya punya prestasi yang mengejutkan. Sebab di dalam mereka ada abundance tersendiri. Itu sebabnya sekarang disarankan kita jangan menyebut orang cacat itu disabled, tetapi kita menyebutnya differently able. Not disabled, but differently able. Sebab mereka punya abundance-nya sendiri. Saudara-saudara, abundance itu ada di mana-mana. Kita tidak ikut punya, sebab kita ini bukan pemilik. Tuhan itu yang menyediakan abundance di dalam hidup ini. Di tanaman hijau, di sayur-mayur hijau, wortel dan tomat ada abundance. Ada kekayaan vitamin yang baik sekali buat tubuh kita. Di buah avocado dan blueberry misalnya. Oh, itu ada lemak baik dan antioksidan yang sungguh kaya. Baik untuk pertumbuhan sel-sel tubuh, terutama sel-sel otak kita. Itu abundance yang disediakan oleh Sang Pencipta. Di akar tanaman seperti jahe dan turmeric, kunyit, ada abundance zat-zat yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Sudah sangat terbukti makan kunyit rutin itu sangat sehat buat kita. Di udara pagi ada abundance oksigen yang kita butuhkan. Anda nggak perlu bayar. Itu abundance. Di gunung dan di pantai, di karang bebatuan, di pohon-pohonan, di aneka bunga warna-warni, ada abundance yang namanya beauty, keindahan yang dibutuhkan oleh jiwa kita untuk mendapatkan refreshing, untuk mendapatkan penyegaran kembali. Hidup ini full of abundant things. Saudara sekalian, di panca indera Anda dan saya ada abundance yang luar biasa. Kalau panca indera kita ini semua berfungsi dengan normal, itu kekayaan tidak ternilai. Abundance. Di dalam kesuksesan dan keberuntungan
Ada abundance yang bisa mengisi dompet kita atau account bank kita. Tetapi di dalam kegagalan dan kerugian ada abundance, yaitu pelajaran hidup yang memperkaya pengalaman kita dan ikut membentuk karakter kita. Ya, di mana-mana ada abundance. Oh, betapa kayanya hidup pemberian Tuhan ini. So overflowing and abundant. Tetapi untuk bisa menyadari abundance itu, kita butuh alat ukur yang namanya hati. Saudara-saudara, bukan materi. Yang bisa mengukur abundance di dalam hidup pemberian Tuhan ini adalah hatimu, hatiku. Kita membutuhkan perspektif. Kita membutuhkan awareness. Kita membutuhkan mindset yang benar. Yaitu bahwa sang pemilik hidup menyediakan abundance di mana-mana. Sebab di dalam Dia memang cuma ada kelimpahan. Kerajaannya, kerajaan kelimpahan. Abundance. Dia tidak mengenal kehilangan. Dia tidak mengenal kekurangan. Dia tidak mengenal kehabisan. Yang ada cuma abundance. Jika hati kita berada di posisi yang benar, kita bisa melihat abundance itu di mana-mana. Artinya, kita tahu betapa kayanya hidup ini. Hati kitalah yang bisa melihat, bisa mengagumi, bisa mensyukuri abundance itu. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 34. Menurut Tuhan Yesus, saudara-saudara, hati yang bisa melihat abundance itu adalah hati yang bangun, yang gak tidur, awake. Hati yang bisa melihat abundance adalah hati yang awake, bangun. Oleh karena itu Yesus menggambarkannya sebagai hati yang berjaga-jaga. Itu sebabnya Dia menceritakan tentang hamba seperti hamba menanti tuannya pulang dari pesta perkawinan, atau tuan rumah yang tidak mau kecolongan, maling atau pencuri. Mereka men-set up dirinya supaya tetap awake. Itulah ayat 35 sampai 40 yang kita baca tadi. Hati yang awake inilah yang bisa melihat abundance di dalam kehidupan ini. Pertanyaan kita selanjutnya sekarang adalah, apa cirinya? Apa tandanya hati yang awake itu? Praktisnya bagaimana? Jawabannya sederhana, saudara-saudara. Menurut Tuhan Yesus, hati yang awake itu hati yang tidak takut. Hati yang tidak takut. Oleh karena itu Yesus berkata di ayat 32, jangan takut, hai kamu kawanan kecil.
Memang itu yang dikehendaki Yesus. Tidak takut. Tidak takut apa? Tidak takut kehilangan. Tidak takut kehilangan. Karena sadar, karena awake, kita memang tidak memiliki apa-apa. Kalau Anda sadar Anda tidak memiliki apa-apa, Anda juga tidak akan takut kehilangan apa-apa. Kita datang ke dunia tidak bawa apa-apa. Dan kita akan meninggalkan dunia juga tidak bawa apa-apa. Itu artinya kita tidak memiliki apa-apa. Kesadaran bahwa kita tidak memiliki apa-apa akan membuat kita menjadi nothing to lose. Kita tidak akan takut kehilangan apa-apa. Oh tentu, sebagai manusia kita bisa mengalami di dunia ini kehilangan dan kehabisan. Bisa merasa kekeringan, mengalami kekeringan dan kekurangan. Tetapi hati yang awake, sekalipun dalam kekeringan, di dalam kekurangan sekalipun, tidak takut. Kita memang kecil, tetapi Bapa kita itu maha besar. Kita tidak takut karena tahu Tuhan itu menyediakan pemeliharaannya yang abundant. Kita tidak takut karena tahu Tuhan itu tidak mengenal kekurangan. Dari situasi yang terjepit, Tuhan bisa memunculkan pengharapan. Dari situasi yang tidak ada jalan, Tuhan berkuasa membuka jalan. Dari kondisi inflasi dan resesi yang serba menakutkan dan mengancam, Tuhan tetap sanggup menyediakan berkat-Nya. Kerajaannya itu kerajaan abundance. Jadi Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Juga jangan takut untuk memberi. Jangan takut kehilangan, jangan takut untuk memberi. Tetaplah kaya dalam kemurahan hati. Jangan berpikir cuma mengumpulkan bagi diri sendiri. Dan jangan pernah berpikir kita takut kehabisan. Nanti kalau saya memberi, saya kehabisan. Sebab kita tidak ikut punya. Kita ini bukan pemilik. Kita ini cuma penyalur. We are not the owner, the source. We are just the dispenser. Dispenser, not owner. Yang terjadi adalah sebaliknya. Semakin kita memberi, semakin kita diisi. Itu dispenser. Dan semakin kita diberkati, semakin besar tanggung jawab kita untuk memberi. Itu hukumnya abundance. Memberi di sini jangan dibayangkan juga hanya materi. Memberi perhatian, memberi kasih sayang, memberikan ilmu, membagi ilmu, memberikan kecakapan, keterampilan, insight, pengalaman hidup, dan seterusnya. Bermurah hatilah di dalam hidup ini.
Jangan pelit, jangan menahan untuk dirimu sendiri. Engkau bukan pemilik. You are not the owner. You are just a dispenser. Kalau Anda mau diisi, Anda harus terus menyalurkan. Itulah hukumnya abundance. Saya ingin menutup khotbah ini dengan cerita tentang seorang bernama Sadio Mane. Dia seorang pemain sepak bola ternama dari Senegal. Berpenghasilan 10,2 juta dolar Amerika Serikat per tahun penghasilannya. Tapi suatu kali para penggemarnya pernah terkejut karena dia cuma menggenggam cellphone iPhone 11 yang sudah ketinggalan zaman dan bahkan sudah cracked. Cellphone-nya Sadio Mane itu cuma iPhone 11 yang sudah cracked. Penggemarnya kaget, lah kok cellphone-nya cuma itu? Punya saja saya saja sudah lebih baik daripada itu. Tetapi responsnya waktu ditanya mengejutkan dunia. Dia berkata begini, meskipun mampu, buat apa saya beli 20 mobil Ferrari, 20 jam tangan berlian, mampu bahkan 2 jet pribadi, saya mampu. Tetapi buat apa? Dulu semasa kecil saya ini pernah kelaparan. Saya pernah bekerja di ladang. Saya pernah bermain dengan kaki telanjang karena enggak punya sepatu. Dan saya tidak bisa sekolah meskipun ingin. Sekarang saya bisa tolong orang lain. Lebih baik saya bangun sekolah supaya anak-anak yang tak mampu bisa sekolah. Lebih baik saya memberi makanan dan pakaian untuk orang-orang miskin. Saya bangun stadion supaya pemuda-pemuda berbakat belajar berolahraga, menyalurkan hobinya dengan cara yang baik. Saya menyantuni pakaian, sepatu, dan makanan untuk mereka yang sangat miskin di negeriku. Lalu dia menutupnya dengan kalimat yang begini bunyinya. I do not need to display luxury cars, luxury homes, trips, or even planes. I do not need to display those things. I prefer that my people receive some of what life has given me. Bagi saya lebih baik saya berbagi sebagian kepada orang-orang yang membutuhkan, sebagian dari apa yang saya terima dari hidup ini. Oh, menurut saya di tengah banyaknya orang sekarang suka pamer kekayaannya, Sadio Mane gave the world a rude awakening. Secara ekstrim, dia membangunkan dunia. Orang ini mengenal apa artinya abundance. Dia tahu kelimpahan itu bukan miliknya. Kalau dia menerima berkat selain untuk dinikmati,
itu juga untuk disalurkan. Life is too short. Hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan tanpa berbagi dan tanpa memberi. Sadio Mane menjadi contoh orang yang tidak takut memberi, sebab dia sadar dia tidak akan menjadi miskin karena memberi. Dia mengerti artinya harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak akan didekati pencuri, dan yang tidak akan dirusakkan ngengat, seperti kata Yesus di ayat 33. Dia mengerti artinya abundance. Dan hukum abundance selalu berlaku. Barang siapa kaya dalam kemurahan hati, sukacitanya dalam memberi tidak akan tercuri oleh siapapun. Dan berkat Tuhan padanya akan semakin melimpah. Sebab itulah hukum abundance. Seperti itulah hati yang awake, hati yang bisa melihat, mengagumi, mensyukuri, dan menyalurkan abundance. Hati yang berjaga-jaga. Amin.